Ya, selamat pagi kepada Bu Erlina dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas Aqua pada hari ini. Ini nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Anton Chandra, kedua Brian Gosal, ketiga Christopher, dan keempat Daniel, dan saya terakhir Wilson Andrianto. Next. Formula strategi. Jadi pengembangan visi misi. Visi adalah menjadi penyedia air mineral terkemuka di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara. Kemudian misi dari aku adalah menyediakan air mineral berkualitas tinggi kepada pelanggan kami dengan berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan kepuasan pelanggan. Next. Mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal organisasi. Yang persaingan yang ketat di industri air mineral dapat menjadi ancaman serius. Kehadiran pesaing kuat dengan merek-merek yang sudah dikenal dengan baik dapat mengakibatkan penurunan pangsa pasar atau penurunan harga. Kemudian ada perubahan regulasi. Peraturan pemerintah terkait kualitas air mineral, pengemasan atau perpajakan dapat berubah secara tiba-tiba. Kemudian ada perubahan preferensi konsumen, di mana jika preferensi konsumen berubah, misalnya lebih banyak orang lebih beralih ke minuman lain atau ke sumber air lainnya, ini dapat mengurangi permintaan terhadap air mineral. Kemudian ada fluktuasi harga bahan baku. Jika harga bahan baku seperti plastik untuk botol atau energi untuk produksi mengalami fluktuasi besar, hal ini dapat mempengaruhi biaya produksi dan rentabilitas perusahaan. Kemudian ada kondisi ekonomi makro. Fluktuasi ekonomi, inflasi atau resesi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan keputusan mereka untuk membeli produk-produk air mineral. Next. Oke. Selanjutnya itu menentukan kekuatan dan kelemahan internal. Yang pertama, merek yang kuat. Aqua adalah merek dari Indonesia yang terkenal di beberapa Asia Tenggara. Merek yang kuat ini memberikan keunggulan kompetitif dan dalam mempertahankan dan menarik pelanggan. Yang kedua adalah teknologi memproduksi secara modern. Produsen Aqua sendiri telah berinvestasi dalam teknologi produksi yang canggih yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang ketiga ada jaringan distribusi yang luas. Aqua sendiri memiliki jaringan distribusi yang luas dan kuat di seluruh Indonesia. Ini memungkinkan produknya untuk mudah diakses oleh konsumen di berbagai wilayah. Untuk poin selanjutnya yaitu menciptakan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang dari perusahaan Aqua sendiri dapat bervariasi tergantung pada visi dan misi perusahaan. Pemimpin pasar regional. Menjadi pemimpin pasar tidak hanya di Indonesia tetapi juga di wilayah Asia Tenggara. Tujuan ini mungkin mencakup ekspansi ke pasar internasional di Asia Tenggara dan memperkuat posisi di perusahaan di sana. Yang kedua ada inovasi produk dan keberlanjutan. Mengembangkan produk-produk inovatif dalam kategori minuman air mineral yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, kesehatan, atau manfaat tambahan bagi konsumen. Yang ketiga yaitu pengurangan dampak lingkungan. Menetapkan sasaran langkah jangka panjang untuk mengurangi dampak lingkungan operasi perusahaan seperti pengurangan limbah plastik, penggunaan air yang lebih efisien, atau berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sendiri menjadi merek yang sangat diakui untuk pelayan pelanggan yang unggul dan kualitas produk yang konsisten. Tujuan ini mungkin mencakup peningkatan secara tingkat kepuasan pelanggan dan pengukuran NPS, yaitu Net Promoter Score yang lebih tinggi. Next. Lalu kemudian ada yaitu memulai strategi alternatif. Yang pertama ada diversifikasi produk, yaitu dengan meluncurkan berbagai jenis produk minuman seperti air mineral berkarbonasi atau minuman yang fungsional. Lalu ada ekspansi geografis, yaitu dengan mengidentifikasi pasar baru di dalam dan di luar negeri yang memiliki potensi pertumbuhan bagi produk Aqua dengan membangun fasilitas produksi atau mengakuisisi perusahaan air mineral lokal yang ada di pasar yang dituju. Lalu kemudian ada inovasi kemasan, yaitu dengan mengembangkan kemasan yang lebih ramah lingkungan, seperti botol yang dapat didaur ulang atau kemasan galon yang dapat direfill. Lalu ada memilih strategi khusus untuk dicapai. Yang pertama yaitu dengan diferensi produk, yang dimana fokus diferensiasi produk dengan mengembangkan air mineral yang berkualitas tinggi
ataupun juga dengan varian air mineral yang berkarbonasi. Lalu ada keberlanjutan dalam ramah lingkungan, yaitu dengan menguatkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik dalam kemasan seperti memperkenalkan botol yang dapat didaur ulang ataupun dengan galon yang dapat diisi ulang. Lalu kemudian ada kemitraan dengan restoran dan hotel, yaitu secara membangun kemitraan strategis dengan restoran, hotel, dan tempat makan lainnya untuk menjadi pemasok air mineral utama dengan menyediakan layanan dispensing dan penawaran yang khusus untuk sektor bisnis to bisnis. Implementasi strategi Aqua. Yang pertama ada peningkatan distribusi. Aqua membangun dan memperluas jaringan ke daerah yang kurang terjangkau. Lalu Aqua juga bermitra dengan toko-toko retail. Next. Pemasaran dan branding. Aqua melakukan kampanye pemasaran untuk memperluas brand awareness dan memanfaatkan sosial media. Next. Yang ketiga ada kemitraan strategis. Aqua membentuk kemitraan strategis dengan restoran atau hotel dan acara-acara besar untuk menjadi pemasok air minum resmi. Aqua juga menggandeng organisasi amal atau proyek lingkungan untuk meningkatkan citra perusahaan. Nah, untuk evaluasi strategi sendiri terdiri dari 3 poin. Pertama, faktor SWOT dan PESTEL. Nah, untuk faktor SWOT sendiri, kekuatan Aqua yaitu memiliki merek yang dikenal luas dan dipersiapkan sebagai merek air minum berkualitas tinggi. Mereka juga memiliki infrastruktur produksi dan distribusi yang mapan. Untuk kelemahannya yaitu proses produksi mereka mungkin memerlukan perbaikan dalam hal efisiensi dan biaya produksi mungkin tinggi. Untuk faktor eksternalnya yaitu PESTEL. Dalam poin politik, regulasi Aqua yang ketat dalam industri air minum dalam kemasan dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi. Untuk poin ekonomi, fluktuasi harga bahan baku seperti plastik untuk botol dapat mempengaruhi biaya produksi. Untuk poin teknologi, kemajuan dalam teknologi produksi dan pengemasan dapat meningkatkan efisiensi produksi. Untuk poin lingkungan, tekanan untuk praktik bisnis yang berkelanjutan dapat mempengaruhi strategi perusahaan dalam hal penggunaan bahan baku dan daur ulang. Nah, untuk poin hukum, perubahan dalam regulasi lingkungan atau keamanan produk bisa mempengaruhi operasi Aqua. Yang kedua yaitu mengukur kinerja yang terdiri dari pendapatan, laba bersih, pangsa pasar, dan kinerja produk. Pendapatan Aqua sendiri mencapai peningkatan sebesar 10% dalam tahun terakhir, mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk laba bersihnya mengalami penurunan sebesar 5% diakibatkan kenaikan biaya produksi. Untuk pangsa pasarnya tetap stabil di 25%, menunjukkan ketahanan di tempat persaingan. Lalu untuk poin kinerja produk dari Aqua sendiri ada yang diperkenalkan seperti ukuran kemasan yang lebih kecil. Nah, di sini mereka mendapatkan respon positif dari pelanggan. Untuk poin ketiga, mengambil tindakan korektif terdiri dari perbaikan strategi, operasional, kebijakan, dan proses. Untuk perbaikan strategi sendiri, Aqua dapat mempertimbangkan pengembangan produk inovatif atau ekspansi ke pasar yang belum terjamah. Untuk perbaikan operasional, mereka bisa melakukan audit efisiensi operasional mereka untuk mengurangi biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu kebijakan dan proses, meninjau kebijakan lingkungan mereka untuk memastikan kepatuhan dan meningkatkan citra merek mereka. Next. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.